siang Sobat Demokrasi. Kali ini kita kembali lagi di podcast Pahlawan Demokrasi milik KPU Kota Mojokerto. Kali ini kita akan mengulas sedikit tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pasca pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019. Kali ini kita akan kedatangan dari narasumber dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Mojokerto, Bapak Usmuni. Kita di samping saya ada Bapak Usmuni selaku Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Mojokerto. Selamat siang Pak Usmuni. Selamat siang Mbak Rizky. Ya, gimana Pak keadaannya? Alhamdulillah baik. Bapak Usmuni ini diangkat periode pertama ya Pak untuk komisioner ya. Alhamdulillah masih periode pertama. Ya semoga saja nanti periode kedua lanjut gitu. Amin. Boleh diperkenalkan sedikit Pak tentang data pribadinya Bapak Usmuni ini? Nah, nama saya Usmuni. Kalau dengan gelarnya ya Usmuni SE karena memang namanya cuma segitu Mbak. Tidak panjang dan sangat efisien lah menurut sangat saya. Singkat ya Mbak. Begitu Mbak. Alhamdulillah saya kalau lahir di Jakarta Mbak, numpang lahir saja sebenarnya Jakarta sampai SD kelas 6 lulusan SDN 06 Rawabadak Selatan Jakarta Utara Mbak. Setelah itu lanjut dialihkan sama bapak dari ibu kota negara balik ke desa gitu Mbak, ke Waru Barat Pamekasan, dan akhirnya saya sekolah SMP di sana. Setelah dari desa saya SMA-nya ingin ada perubahan, maka lanjut ke kota Pamekasannya, di pusat kotanya di Pamekasannya, di SMA 1 Pamekasan. Alhamdulillah SMA 1 itu termasuk juga SMA favorit lah kalau di sana, karena di Pamekasan ini ada SMA unggulan, SMA 3 dan SMA 1 yang favorit. Dan kuliah akhirnya saya di UM, Universitas Negeri Malang, sampai ya alhamdulillah lah saya ngambil jatah maksimal menjadi mahasiswa, dan akhirnya pulang ke Mojokerto, dapat istri Mojokerto. Ya sampai hari ini saya di KPU menjadi komisioner dan dipercaya diamanai di sini. Berarti dari kecil suka merantau ya Pak? Sekolahnya sudah dari SD sudah di Jakarta? Sebenarnya kalau saya secara pribadi tidak suka merantau Mbak, lebih suka saya di rumah. Tapi karena ayah dan ibu saya memang orang perantau, akhirnya saya ikut Mbak. Saya sebenarnya perjalanan hidup itu ikut orang tua sebenarnya. Baik, siap Pak. Berarti Pak Usmuni ini memiliki satu istri? Alhamdulillah Mbak masih satu. Berapa anak Pak? Alhamdulillah sudah 3. Alhamdulillah. Baik, kali ini kita akan membahas sedikit Pak terkait proses pemutakhiran daftar pemilih. Bahwasanya baru kan di tahun 2020 kita baru ada Pak proses pemutakhiran data pemilihnya. Boleh menceritakan sedikit Pak tentang proses pemutakhiran data pemilih itu tersendiri? Kalau berbicara masalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, memang di Undang-Undang Nomor 7 2017 di pasal 20 ya untuk KPU Kabupaten Kota, di poin L itu memang kita punya kewajiban untuk melakukan yang namanya pemutakhiran data berkelanjutan dengan tetap berkomunikasi, menjalin koordinasi dengan Dispenduk Capil setempat. Namun dalam wilayah perjalanannya, perintah untuk melakukan pemutakhiran data berkelanjutan ini itu pada bulan Februari 2020, tepatnya pada tanggal 28 Februari itu keluar SE nomor 181 yang menginstruksikan kita untuk melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bagi yang tidak sedang tahapan pemilihan. Karena kan memang teman-teman yang lain di 19
kabupaten kota di Jawa Timur punya tugas untuk wilayah pemilihan kepala daerah begitu pilkada. Sehingga memang yang tidak ada pilkada, tidak ada pemilihan, maka kita bertugas untuk tetap melanjutkan yang namanya tugas pemutihan data berkelanjutan itu. Kita mulai dari bulan Maret, Mbak. Dari bulan Maret karena memang suratnya di akhir Februari, kita mulai untuk aktivitas pemutihan itu prosesnya di bulan Maret. Alhamdulillah di bulan Maret, di akhir bulan Maret kita melakukan ya rapat pleno ya, tapi itu belum terbuka, memang masih di internal begitu kan. Namun dalam proses pencarian datanya ini yang memang lebih menarik saya pikir ketimbang kita berbicara masalah plenonya kan begitu. Karena memang data yang kita pakai untuk perbandingan di awal ini kan memang DPT HP terakhir ya, DPT HP 3 di pemilu itu yang berjumlah 98174 DPT yang kita miliki di Kota Mojokerto ini. Sehingga saat kita memakai perbandingan itu maka kita harus melakukan yang namanya perubahan untuk proses pemutaran data. Nah, dalam proses pemutaran data ini kita bekerja sama dengan kelurahan-kelurahan di awal. Karena memang kita pikir yang dekat dengan warga dan paham terkait dengan peta warga begitu kan. Peta persebaran warga ini kan sebenarnya yang paling paham dan lebih mengerti itu adalah kelurahan. Kalau di tingkatan atas memang Dispenduk Capil lebih paham gitu, tapi kan kita mengarahnya di wilayah bawah, di akar dulu. Nah, di samping kita bekerja sama dengan kelurahan, kita mencoba untuk mengakses tempat-tempat yang lain. Baik itu adalah teman-teman yang dulu menjadi PPK, kita minta tolong kan begitu untuk pencarian data, terus bagaimana komunikasi di internal teman-teman KPU, semua personil untuk berkomunikasi dengan RT dan RW setempat kan begitu. Nah itu perjalanannya, sehingga alhamdulillah hubungan kita dengan kelurahan bisa kita sampaikan ke wilayah kecamatan juga kan terkait dengan data-data yang meninggal itu. Dan itu memang karena ada kebijakan dari Dispenduk Capil untuk membuat satu pintu terkait dengan segala proses yang berkaitan dengan kependudukan, maka beberapa bulan setelah kita melakukan yang namanya proses pemutakhiran data berkelanjutan ini, kita sudah tidak dapat lagi data dari kelurahan kan begitu. Karena memang ada suatu hal yang memang tidak bisa untuk kita paksakan kan kalau berbicara masalah data. Sehingga kita harus mencari ruang lain begitu. Nah, ruang lain ini ternyata alhamdulillah teman-teman di divisi Rendatin di KPU Kota Mojokerto ini punya inisiatif untuk bagaimana kita mencari data di sekolah-sekolah. Karena kan sekolah-sekolah SMA ini kan memang banyak pemilih pemula yang kadang memang belum buat KTP, belum perekaman KTP elektronik kan begitu Mbak. Sehingga itu yang memang kita maksimalkan untuk melayangkan surat ke SMA dan itu sampai hari ini tetap kita lakukan begitu. Itu kita lakukan secara periodik karena memang ada data-data kan kita tidak tahu ya, karena memang kita sudah mentabulasi terkait dengan berapa orang yang akan umur 17 di bulan sekian kan begitu. Itu memang sudah kita tabulasi di divisi Rendatin sendiri dan itu yang menjadi acuan bagi kita. Dan terkait dengan komunikasi dengan teman-teman di Capil, kita tetap melaksanakan itu. Kita selalu koordinasi dan alhamdulillah kita di divisi Rendatin kalau tidak salah sudah sekitar 2-3 kali kita ke Capil ya, Dispenduk Capil untuk koordinasi terkait dengan data-data yang kita miliki. Tapi kan kita tidak juga bisa memaksakan kehendak kita terkait dengan bagaimana kebijakan Dispenduk Capil ini untuk berubah kan begitu, tidak bisa. Karena kita sama-sama lembaga.
ada yang namanya kode etik yang memang harus kita tetap jaga. Sehingga di situ ya kerjasama kita dengan Dispenduk Capil ya walaupun data tidak pas lengkap begitu Mbak elemennya. Karena di pemutaran data berkelanjutan ini sebenarnya yang menjadi titik tekan dan menjadi pemikiran yang butuh ekstra ya, itu mencari elemen data yang lengkap. Karena tidak hanya sekedar NIK yang kita butuhkan, tetapi NKK juga kita butuh gitu loh Mbak. Saat tidak ada NKK-nya, cuman ada NIK-nya, itu tidak bisa kita data lebih lanjut, kita tidak bisa memasukkan untuk menjadi data pemutakhiran data berkelanjutan itu. Siap. Nah makanya kalau ada teman-teman atau warga Kota Mojokerto melakukan perubahan biodata ya tentang dengan kependudukan, bisa tetap koordinasi dengan KPU Kota Mojokerto agar nantinya saat kita ada pemilu ataupun pemilihan gitu kan di daerah, sehingga mereka tidak kehilangan hak pilih itu gitu kan. Karena kalau berbicara hak pilih ini sudah berkaitan dengan hukum, sudah berkaitan dengan undang-undang gitu. Sehingga itu memang benar-benar harus kita ya apa ya bahasanya itu terfasilitasi gitu. Sehingga tapi kita kan juga tidak bisa lantas kita mencari ke bawah gitu kan, karena memang kalau berbicara KPU saat tidak ada pilkada tidak selengkap pada saat ada pemilihan personilnya, sehingga itu juga yang menjadi ya sebenarnya tantangan lah ya, bukan hambatan lah menurut saya tapi tantangan. Tapi alhamdulillah ya kita di divisi Rendatin masih tetap istiqomah untuk menjalankan yang namanya pemutaran data berkelanjutan itu. Terkait ini Pak, berarti tadi untuk proses pemutakhiran di KPU Kota Mojokerto berarti selain berkoordinasi dengan kelurahan, Dispenduk Capil juga dengan SMA di Kota Mojokerto ya Pak untuk memperoleh data pemilih pemula. Nah, terkait ini Pak, kelengkapan elemen data, kalau data yang kita terima tidak lengkap, misalnya dari sekolah gitu ya Pak, tanpa ada NKK atau alamat, bagaimana Pak solusinya untuk melengkapi elemen data itu? Dulu waktu kita pelaksanaan pilkada mungkin ada PPDP ya Pak, jadi ada teman-teman PPDP yang membantu untuk proses coklit. Nah, kalau untuk tahapan di waktu daftar pemilih berkelanjutan ini bagaimana Pak untuk melengkapi itu? Nah itu juga termasuk tantangan ya Mbak bagi kita gitu ya, Pak? Di divisi Rendatin. Karena memang begini, kalau berbicara masalah data pemilih ya, data pemilih, sebenarnya kalau berbicara itu tidak lantas hanya menjadi tanggung jawab KPU begitu. Karena ini adalah hak pemilih gitu loh Mbak, hak pemilih. Nah berbicara hak pemilih, semua warga negara Indonesia ini punya hak untuk dipilih dan memilih. Dan itu diatur oleh Undang-Undang nomor 39 tahun 99 itu mengatakan bahwa semua orang itu punya hak untuk dipilih dan dipilih dan memilih kan begitu. Dan itu tidak bisa kita hilangkan. Kalau KPU kabupaten kota itu menghilangkan hak itu secara sengaja, itu pidana. Itu pidana karena itu sudah melanggar yang namanya undang-undang kan begitu. Nah, untuk melakukan itu sebenarnya ya ayo kita berbicara masalah keutuhan, kita berbicara masalah bagaimana kita ingin memperbaiki nuansa demokrasi gitu kan di Indonesia ini, maka semuanya punya andil yang sama gitu Mbak. Tidak pas lantas harus memberatkan di KPU atau di Dispenduk Capilnya atau di masyarakatnya, kan tidak begitu. Tapi semua elemen yang berkaitan di dalam wilayah demokrasi, maka semuanya harus mampu untuk bahu-membahu untuk memperbaiki itu. Maksudnya begini, saat kita berbicara masalah pemutaran data berkelanjutan, ini kan data pemilih kan, yang kita otak-atik kan data pemilih. Sehingga ya bagi teman-teman atau warga Kota Mojokerto yang pindah keluar Kota Mojokerto, maka lebih baik itu masih ada koordinasinya dengan KPU. Setidaknya mereka memberikan pemberitahuan begitu Mbak, bahwa mereka pindah dari Kota Mojokerto.
lebih enak lagi semisal mereka punya fotokopi KK lama dan disandingkan dengan fotokopi KK yang baru di mana mereka pindah, kan begitu enak sebenarnya. Sehingga di KPU enak, di teman-teman dan warga Kota Mojokerto juga enak, sehingga perubahan daftar pemilih yang ada di Kota Mojokerto ini kita tahu pergeserannya, kan begitu. Karena kalau hanya ditekankan di wilayah Disdukcapilnya, yaitu yang saya katakan dari awal bahwa Disdukcapil ini juga punya kode etik yang tidak bisa dilanggar, kan begitu. Karena itu berbicara masalah ya kita bekerja di institusi dan instansi itu kan memang ada aturan mainnya. Kita tidak bisa pas lantas harus menerabas seenaknya sendiri kan untuk berbicara masalah aturan-aturan itu. Nah, di situ itu sebenarnya tantangan bagi kita di divisi Rendatin, bagaimana saat elemen datanya tidak lengkap, ya kita cari bagaimana mampu untuk melengkapinya. Semisal data yang kita dapatkan yang tidak lengkap dari SMA, kan begitu. Nah, kalau memang dari SMA yang tidak lengkap, kita berkoordinasi lagi dengan SMA. Nah, kita berkoordinasi lagi dengan SMA. Kalau memang datanya yang tidak lengkap kita dapat dari kelurahan, kita koordinasi lagi dengan kelurahan. Nah, ketidaklengkapan data ini apa memang karena warga atau orangnya itu pada setor ke kelurahan itu tidak lengkap, kan begitu kan, kita juga tidak tahu alasan kenapa kok elemen itu tidak lengkap. Tapi kalau yang kita dapatkan ya sudah sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari teman-teman kelurahan maupun Disdukcapil ya. Karena memang ya mereka sudah sama-sama punya aturan mainnya. Oke, mungkin nanti bisa kita sambung lagi ya Pak Usmani. Untuk pemirsa, barangkali ada yang mau bertanya bisa chat langsung di Facebooknya KPU Kota Mojokerto. Kita lanjutkan dengan pembahasan terkait pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Tadi terakhir di ini ya Pak, bagaimana KPU melengkapi elemen data yang tidak lengkap. Nah, mungkin satu bisa nanti berkoordinasi ke SMA yang tadinya mengirim data untuk kelengkapannya kita kembalikan lagi untuk proses verifikasi. Mungkin itu ya Pak ya. Terkait ini Pak, apa sih tujuannya dari proses pemutakhiran daftar pemilih itu sendiri? Karena di tahun-tahun sebelumnya itu kan belum ada Pak proses itu. Kan baru di tahun 2020. Mungkin bisa menyampaikan tujuan dari proses pemutakhiran ini sendiri Pak. Kalau terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, memang ini dirasa baru ya bagi teman-teman atau ya warga kabupaten kota yang lain begitu kan. Bagi masyarakat itu memang termasuk hal yang baru. Namun sebenarnya pemutakhiran data ini bukan hal yang baru begitu, bukan hal yang baru bagi kita gitu kan. Karena memang pemutakhiran data itu tetap berlangsung gitu Mbak. Hanya saja memang kalau dulu pemutakhiran data ini dilakukan menjelang pemilihan atau pemilu kan begitu. Sehingga ada teman-teman yang punya tugas untuk coklik ke bawah, itu kan sebenarnya untuk pemutakhiran data kan, bagaimana perubahan pergeseran DPT itu. Tapi itu dilakukan memang pada saat mau menjelang pemilihan ataupun pemilu. Nah, hari ini kan KPU ini ingin hal itu tidak hanya dilakukan pada saat pemilihan ataupun pemilu gitu kan. Ini adalah sebuah terobosan yang baik menurut saya, karena memang pergeseran data itu perubahannya tidak pas lantas berubah 1 tahun 2 tahun, tidak, tetapi bahkan setiap detik, setiap menit, setiap jam saya yakin itu ada yang berubah begitu kan, tetap berubah. Karena ini kita berbicara masalah data itu sifatnya kan fluktuatif, kadang dia naik, kadang dia turun. Itu kita berbicara masalah data, memang begitu, memang sudah siklusnya, tidak bisa kita rubah. Sehingga ya tujuan untuk adanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini akan mempermudah kita nantinya saat kita menjelang pemilihan ataupun pemilu begitu kan. Teman-teman sudah paham siapa yang berubah dan di mana berubahnya, terus pergeserannya seperti apa. Nah, ini nantinya akan menjadi landasan. Bahkan
tadi kalau kita berbicara masalah elemen data yang tidak lengkap begitu kan, itu kan di divisi Rendatin masih kita tabulasi kan, kita simpan, dan itu tidak kita lantas dianggap data yang tidak penting kan, tidak begitu. Tetapi itu tetap menjadi data yang penting, menjadi sebuah data nantinya menjadi pertimbangan bagi kita. Ini pada tahun sekian sudah umur sekian kan begitu. Nah, tapi cuman karena elemennya tidak lengkap, maka nanti kita coba klasifikasikan lagi kan begitu. Saat ada teman-teman yang membantu di wilayah coklit itu sendiri kan. Nah, di situ sebenarnya. Nah, sehingga nantinya mempermudah KPU lah untuk berbicara masalah data. Karena perubahannya tidak hanya dilakukan hanya pada saat momentum saja kan begitu. Nah, kita melakukannya lanjut terus secara kontinuitas kan begitu. Nah, ini ya kan beda Mbak. Hal yang dilakukan secara bertahap dengan hal yang dilakukan saat momentum ini kan berbeda. Dan teman-teman kerjanya juga akan semakin ringan, saya rasa. Kalau pas pada saat momentum saja ini kan kerjanya ekstra akhirnya teman-teman. Walaupun sebenarnya kalau berbicara masalah kerja tetap sama. Hanya ya alhamdulillahnya itu kan mempermudah itu saja sebenarnya. Yaitu tujuan pemutaran data berkelanjutan sebenarnya. Tidak lepas dari yang namanya ya data pemilih. Nantinya. Oh ya, ini ada satu pertanyaan Pak dari tadi di Facebook. Apa langkah yang ditempuh agar pemilih yang selama ini pasif terhadap daftar pemilih menjadi pemilih aktif Pak? Kalau berbicara masalah hal yang pasif terus mau dibuat aktif, ini seharusnya kan ada rangsangan dulu kan begitu. Betul. Karena kalau tidak ada yang stimulus, ini akan sulit untuk menjadi aktif. Dan kadang-kadang hal menjadi aktif ini kan karena memang ada tujuan dan paham dengan wilayah manfaatnya kan begitu. Kalau kita berbicara masalah itu, ya hari ini kita juga menjelaskan terkait dengan bagaimana manfaat pemutaran data pemilih berkelanjutan ini. Karena memang takutnya kan saat masyarakat tidak aktif, nah ini kita butuh yang namanya kesadaran Pak. Semuanya kita butuh kesadaran. Karena saat masyarakat tidak aktif, maka yang dirugikan kita semua gitu. Kita semua. Ya KPU rugi karena nantinya dianggap menghilangkan hak pilih gitu kan. Walaupun secara tidak sengaja, tapi ini menjadi kerugian bagi KPU itu sendiri. Dan bagi masyarakatnya juga menjadi kerugian juga Pak. Kenapa kok rugi? Karena mereka tidak mampu untuk mensalurkan aspirasi mereka gitu. Hak mereka di negara demokrasi, mereka tidak menggunakan hak itu kan begitu. Nah, kalau berbicara masalah hak ini sudah berbeda dengan kewajiban. Kalau kewajiban itu kita harus melakukan kan begitu. Tapi kalau hak ini akan kembali ke dirinya sendiri. Hak itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Tapi juga kita harus paham bahwa hak itu harus kita tuntut dan kita kejar. Maka seharusnya ayo teman-teman warga Kota Mojokerto harus lebih aktif lagi untuk berbicara masalah pemutaran datanya. Karena memang yang dirugikan bukan hanya KPU, tapi mereka juga akan dirugikan. Jangan pas lantas saat ada momentum malah mereka nanti akan kebingungan kan begitu. Kan di situ. Nah, kalau itu yang terjadi kan ya saya rasa ya ini yang menjadi sebuah pertanyaan lebih lanjut kan. Makanya harapan saya memang masyarakat Kota Mojokerto ini bisa lebih aktif lagi, tidak menjadi masyarakat yang pasif terkait dengan demokrasi. Ya termasuk juga pemutaran data itu. Kalau memang ada warga Kota Mojokerto yang menikah di umur kurang dari 17 tahun kan begitu, ya mereka ya harapan kita kan tetap mereka ada laporan atau ada pemberitahuan kepada KPU Kota Mojokerto untuk kita data bahwa mereka sudah punya hak pilih untuk memilih kan begitu. Menurut saya itu Mbak, kita juga sama-sama ya harus sadar ya terkait dengan wilayah kegunaan, fungsi kan begitu. Berarti keaktifan masing-masing individu itu sangat diperlukan ya Pak? Sangat diperlukan Mbak, sangat diperlukan karena memang ini bukan pas apa ya, manfaatnya bukan untuk kita sendiri gitu, bukan untuk kita sendiri, tetapi kalau kita mau lebih panjang lagi dan lebih luas lagi berbicara masalah kegunaan itu, maka
mereka yang menentukan arah demokrasi selanjutnya, baik itu tingkatan daerah. Kalau kita di kota ini wali kota kan begitu, dan juga dewan kota. Kalau berbicara masalah Jatim ya Jawa Timur yang begitu, gubernur dan dewan provinsi kan begitu. Nah, berbicara masalah pusat, mereka juga punya andil untuk pemilihan presiden dan dewan yang punya dapil di dapil kita kan begitu, di khususnya di dapil Kota Mojokerto. Maka ini juga harus dipahami bahwa mereka juga menentukan arah perubahan terkait dengan wilayah demokrasi. Ya kalau lantas harus antipati dan pasif gitu kan, yang dirugikan jelas mereka akan dirugikan. Tapi lebih umumnya lagi ya negara ini begitu, Mbak. Karena pada saat kita mendapatkan pemimpin yang tidak sesuai dengan harapan, maka sebenarnya yang salah bukan orang lain, tetapi akan kembali kepada diri kita sendiri, bahwa secara tidak langsung kita yang menentukan itu gitu loh, Mbak. Kita yang mempengaruhi itu. Sehingga ya harapan kita ya ayo kita sama-sama aktif. Kalau berbicara masalah KPU harus turun ke bawah, hari ini KPU belum ada gitu loh, Mbak. Untuk bisa turun ke bawah ini kita masih banyak pertimbangan dan juga ada hal yang memang tidak bisa untuk kita lakukan gitu kan. Jadi semua lini ini punya batasan-batasan masing-masing. Dan kita harus pahami juga batasan-batasan itu. Itu Mungkin saja. ini Pak terkait biasanya itu rata-rata masyarakat kalau waktu proses mau tahapan itu baru mereka berbondong-bondong untuk mengurus hak pilihnya. Itu biasanya mulai ngurus pindah milih lah, padahal dia belum terdaftar di DPT misalnya. Nah itu apa langkahnya KPU dalam agar masyarakat itu ndak apa ya Pak sadar dari awal gitu loh untuk mengurus hak pilihnya. Misalnya kan dalam proses mungkin nanti waktu pelaksanaan tahapan itu kan ada proses pengumuman Pak ya, daftar pemilih sementara. Itu kan kadang masyarakat juga mayoritas itu halah wis engko ae ngurus wong burung DPT misalnya gitulah Pak. Nah, langkah apa yang ditempuh oleh KPU untuk agar masyarakat ini sadar akan hak pilih itu penting, satu suara itu menentukan gitu loh Pak. Kalau divisi kita ini kan di KPU kan tidak hanya sekedar divisi rendatin kan begitu Mbak. Kalau berbicara hal begitu itu nanti kaitannya dengan divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat begitu. Nah, teman-teman sosialisasi dan partisipasi masyarakat ini mereka tetap melakukan yang namanya sosialisasi. Di tahun 2020 kemarin teman-teman di divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat ini mereka melakukan sosialisasi ke SMA begitu Mbak, SMA mereka ngisi materi, mempelajarkan dan mengajari terkait dengan bagaimana politik kan begitu. Sekolah politik itu kan juga sebenarnya kan penting. Nah, kita mulai dari hal yang terkecil gitu. Biasanya dari teman-teman SMA gitu kan, ada SMA ini kan jiwanya kan memang masih jiwa muda begitu. Semangatnya masih sangat besar sekali begitu. Kita berbicara masalah hal yang lainnya begitu kan. Sehingga itu memang kemarin sudah dilakukan itu. Kalau terkait dengan wilayah maksimal atau tidaknya, kita sebagai manusia pasti ada kekurangan kan begitu. Tidak pas lantas harus menjadi orang yang menganggap bahwa kita punya kelebihan yang sangat luar biasa gitu kan tidak juga. Tapi memang ya begitu. Nah, kalau berbicara hal demokrasi ini memang saya masih ingat dengan apa yang diutarakan oleh Ketua KPU Kota Mojokerto ya di edisi podcast sebelumnya begitu kan. Ya kalau berbicara masalah demokrasi ini sebenarnya ya harus diperbaiki itu adalah masyarakat. Masyarakat itu kan bukan hanya masyarakat umum ya, tapi kita juga termasuk di dalamnya masyarakat kan begitu. Sehingga yang mampu untuk merusak dan memperbaiki itu adalah kita gitu bahasanya beliau itu. Nah, sehingga ya itu akan kembali lagi ke diri kita masing-masing lagi. Bagaimana kita menginginkan kedepannya seperti apa kan begitu. Kalau harapannya baik, maka harus dilakukan dengan cara yang baik. Kalau sebaliknya, ya akan kembali lagi kepada orang-orang lagi kan begitu. Bagaimana masyarakat kita
warga dan sebagainya, pemerintah ini mampu untuk menjadi satu dalam wilayah hal memperbaiki segala sesuatunya yang memang hari ini masih kurang kan begitu. Oke. Mungkin terakhir ini Pak, bagi masyarakat misalnya waktu pelaksanaan pemilu kemarin belum terdaftar di DPT ya Pak, untuk saat ini kepingin lah, aku pengen kok di pemilu mendatang ikut nyoblos gitu. Bisa ngirim apa ya Pak, data itu kemana? Via HP, WA, atau email, atau langsung datang ke KPU? Misalnya masyarakat yang kepingin dia pemilih pemula nih Pak, atau dia bukan pemilih pemula baru datang, otomatis di DPT-nya kota kemarin DPT pemilu kan belum masuk. Gimana caranya untuk bisa terdaftar di data pemilih berkelanjutan? Nah, kalau berbicara masalah data ini kan yang mampu untuk menambah data yang pertama adalah warga kota Mojokerto yang sudah berumur 17 tahun kan begitu Mbak. Yang kedua adalah warga kota Mojokerto yang di bawah usia 17 tahun tapi sudah menikah. Atau memang warga negara di luar kota Mojokerto yang masuk ke kota Mojokerto. Mereka akhirnya punya hak untuk memilih di kota Mojokerto, baik itu wali kota maupun DPRD kota Mojokerto kan begitu. Itu untuk perubahan penambahan terkait dengan di wilayah DPT. Nah, kalau mereka ingin terdata di KPU Kota Mojokerto, mereka bisa langsung ke KPU Kota Mojokerto sekaligus silaturahmi kan begitu kan enak kita sambil bincang-bincang bagaimana terkait dengan perkembangan masyarakat hari ini. KPU Kota Mojokerto ini welcome kok Mbak, welcome. Siapapun orang yang mau datang kita persilahkan kan begitu. Insya Allah kalau berbicara masalah komisionernya pastinya ada gitu kan. Walaupun yang lainnya nanti semisal ada yang izin dan berhalangan begitu kan, pastinya tetap akan ada. Dari 5 komisioner itu pasti akan ada salah satunya itu pasti akan ada yang standby itu di KPU Kota Mojokerto begini. Sehingga masyarakat Kota Mojokerto ini jangan khawatir untuk tidak ketemu dengan komisioner KPU Kota Mojokerto kan begitu. Dan juga di samping itu saat kita berbicara masalah data begitu itu ya tidak hanya yang masuk Mbak, menurut saya tidak hanya yang masuk, tapi yang keluar, terus ada keluarga yang meninggal kan begitu, itu juga bisa diinformasikan ke KPU Kota Mojokerto. Karena nantinya kita juga akan bisa ngurangi terkait dengan mereka sudah tidak lagi menjadi pemilih di Kota Mojokerto kan begitu. Terus terkait ini Pak, berkas apa yang dibawa kalau misalnya masyarakat kepingin lah main ke KPU Kota Mojokerto untuk ngurus data pemilih tadi Pak? Ya, kalau datanya sebenarnya bawa KK sudah cukup sebenarnya Mbak. Bawa KK sebenarnya sudah cukup. Karena memang kalau di KK itu kan elemennya lebih lengkap begitu Mbak. Elemennya lebih lengkap daripada hanya sekedar bawa KTP. Kalau bawa KTP nanti kita juga masih bingung, nomor KK-nya kan tidak ada. Nah, lebih baik bawa KK yang baru, dibawa ke KPU Kota Mojokerto, nanti baru kita data. Atau ini Pak, misalnya wah lewenang KPU misalnya gitu. Kalau kirim WA atau boleh ya Pak boleh, ya. Boleh. Oke. Nanti bisa dibagikan Pak ya nomor teleponnya untuk kirim WA-nya gitu. Siap. Oke. Terima kasih Pak atas kesempatannya pada siang hari ini. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, mungkin masyarakat yang saat ini melihat Pak bisa tahu oh proses pemutakhiran daftar pemilih itu seperti ini gitu. Berarti keaktifan masyarakat itu sangat diperlukan gitu ya Pak ya. Mungkin untuk terakhir Pak bisa closing statement terkait tema hari ini Pak, dan saran dan pesan untuk masyarakat di Kota Mojokerto. Kalau berbicara masalah pemutaran data pemilih berkelanjutan, ya harapannya ke depannya kita sama-sama saling mengerti terkait dengan bagaimana kita mampu untuk mensukseskan proses pemutaran data pemilih berkelanjutan agar nantinya tidak menumpuk permasalahan saat kita memiliki yang namanya momentum, sehingga nantinya ya enak Mbak kalau pas sudah dilakukan sejak hari ini dan
kedepannya itu akan semakin ringan untuk teman-teman keluarga Kota Mojokerto dan juga teman-teman di KPU Kota Mojokerto itu sendiri. Mungkin harapan saya ke depannya ya kita sama-sama aktif lah. Kita sama-sama aktif dan kita juga tidak bisa menuntut masyarakat aktif sedangkan kita pasif kan begitu, tidak bisa. Dan kita juga tidak bisa kita aktif sedangkan masyarakat pasif. Nah, alangkah lebih baiknya kita sama-sama aktif biar sama-sama enak gitu kan. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan wilayah Kementerian Data Pemilih Berkelanjutan. Siap. Terima kasih Sobat Demokrasi. Banyak sekali pelajaran yang kita ambil pada siang hari ini. Mungkin memang satu, keaktifan masyarakat itu sangat diperlukan dalam proses pemutahiran daftar pemilih. Untuk masyarakat yang ingin memperbarui perubahan data ataupun pemilih pemula, bisa langsung ke KPU Kota Mojokerto di Jalan Pahlawan nomor 11 atau bisa mengirimkan mungkin fotokopi KK ya Pak, KK, KTP via WA. Mungkin nanti kita akan tuliskan di kolom Facebooknya atau dibagi. Nanti kita akan bagikan untuk nomor WA-nya di kolom Facebook. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Sobat Demokrasi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, pemirsa Sobat Demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.